Aku tumbang di lantai dengan tubuh gemetar dan menghantam dengan sendirinya, dan busa keluar dari mulutku seakan-akan aku dirasuki. Teman sekelasku diam membeku saat aku mengalami serangan kejang hingga aku berhenti, dan semuanya berhenti. Aku berhenti. Jantungku berhenti. Itu hitungan pertama jantungku berhenti hari itu. Ingatanku akan hari itu seperti mimpi, seperti puzzle yang tidak selesai, seperti potongan film yang tak lengkap, tapi begitulah aku dan orang-orang mengingatnya. Saat aku berusia 12 tahun, aku didiagnosa memiliki kelainan jantung yang disebut kardiomiopati restriktif, yang artinya jantungku tidak dapat memompa darah yang cukup, dan seiring waktu, itu akan berhenti kecuali aku memiliki jantung yang baru. Tapi hal seperti ini tidak menghentikanku, dan aku hidup setiap hari seperti kebanyakan orang. Namun hari itu, saat aku sedang menuju lantai 2 untuk kelas berikutnya, aku mulai merasa kekurangan nafas, dan kepalaku terasa ringan. Kemudian, aku merasa dadaku seakan mengencang, dan tubuhku mengambil alih. Aku tidak ingat apa-apa setelahnya, tapi temanku berkata aku mengabaikannya saat ia menyapa aku. Aku bahkan menyenggol pundaknya, dan terus berjalan tanpa sepatah kata dan tanpa ekspresi dengan wajah membatu, seakan aku ini robot atau mesin dengan fungsi autopilot. Saat hal ini terjadi, aku tidak melihat seorang pun atau merasakan sakit, hingga aku sampai di pintu kelas dan aku perlahan mulai kembali sadar dan bertanya-tanya bagaimana aku dapat melaluinya. Tapi saat itu pikiran dan tubuhku mulai berusaha keras menyadarkanku kembali ke realita dan keluar dari situasi itu, mirip seperti mekanisme pertahanan. Lalu itu terjadi. Jantungku mulai berdetak tidak menentu dan memompa dengan keras. Rasanya seperti sesuatu akan meledak dari dadaku. Pikiranku akhirnya berlomba dengan jantungku, dan rasa sakit menjalar di seluruh tubuhku. Yang dapat kulakukan hanyalah menyentuh dadaku dalam diam dan merasakan hal terakhir yang dapat kurasakan sebagai seorang manusia. Tapi, aku tidak sendirian hari itu, dan untungnya temanku Kay melihatku dan tahu ada yang tidak beres. Ia tidak segera mengerti apa yang terjadi, jadi ia memintaku untuk duduk, dan kemudian semua menjadi gelap, dan aku menghirup udara terakhir yang dapat kuingat. Tubuhku mulai kejang saat busa mulai mengalir keluar dari sudut mulutku. Kay menjadi panik, tapi hanya sebentar, dan ia kemudian menaruh kepalaku di pangkuannya saat kejang itu menyentakkanku ke kiri, kanan, atas, bawah. Saat itu guruku berjalan masuk dan segera menekan tombol darurat. Kemudian, aku berhenti. Aku terbaring di sana dengan mata tertutup dan tubuhku datar, benar-benar tidak bernyawa dan membeku. Aku tidak bernafas. Guruku menaruh tangannya di leherku untuk memeriksa denyut, tapi aku sudah tiada. Perawat sekolah dan seorang polisi berlari ke ruang kelas dan melihat orang-orang mengelilingiku. Perawat itu takut, tapi mengingat latihannya dan tahu bahwa nyawaku sekarang ada di tangan mereka. Dengan cepat ia melakukan CPR melalui mulut dan menekan dadaku, sedangkan polisi itu menelepon ambulans dan mengambil alat defibrilator eksternal otomatis di dinding. Semuanya direkam oleh teman sekelasku dari awal kejadian, tanpa tahu aku akan pergi begitu saja di depan mereka. Bahkan perawat dan polisi tidak begitu yakin, namun tetap menjalankan CPR padaku, bergantian untuk memberikan nafas dan yang lain memompa dadaku, berusaha untuk mengembalikan denyutku. Ketika tubuhku mulai menjadi lebih dingin dari sebelumnya, saat itulah mereka terakhir kali memberikan tekanan pada dadaku dan mengambil alat defibrilator eksternal otomatis. Sambil menempelkan bantalan listrik pada dadaku, mereka mendengarkan dengan hati-hati instruksi yang tertulis di alat itu dan menyiapkannya agar siap mengejutkan jantungku. Mereka berdiri menjauh dan menekan kejut. Alat itu mengirim kejutan listrik yang memenuhiku dari kepala hingga ujung kaki dengan sedikit mengangkat dadaku. Dan kemudian, alat itu menangkap denyut. Aku antara sadar dan tidak, dan mengingat sinar samar-samar dan suara dari polisi itu terdengar sayup, berusaha untuk membuatku tetap sadar dan kemudian aku kembali ke kegelapan. Dan saat kedua kalinya jantungku berhenti hari itu, bukan saat aku di sekolah. Aku sedang dibawa ke rumah sakit, dan denyutku kembali lurus untuk kedua kalinya, di mana para medis berhasil untuk mengembalikanku dengan denyut yang sangat lemah. Aku sedang berada di kondisi kritis. Pihak sekolah menelepon mama dan memberitahunya bahwa aku dibawa ke rumah sakit. Tapi karena aku sudah pernah dirawat karena penyakitku yang lain, beliau berpikir aku kambuh dan tidak terlalu terburu-buru melihatku.
Saat Mama tiba di rumah sakit, seorang perawat sudah menunggunya di ruang gawat darurat dan menjelaskan secara detail bagaimana aku berjuang untuk hidup. Mama melihat banyak selang, kabel, mesin, dan respirator yang dipasangkan pada tubuhku dan diletakkan di sebelah ranjang. Ketika baru saja seorang perawat meninggalkan ruangan, mesin itu mulai berbunyi dan suara terdengar dari alat pengeras suara. Kode biru, kode biru, kode biru. Perawat dengan cepat menarik mamaku keluar ruangan di mana para dokter mengerumuniku dan mamaku mulai berteriak dan memohon agar mereka menyelamatkanku. Berulang-ulang mereka mengecek tanda vitalku, mengisi daya pada elektrod dan melakukan sebisa mereka untuk mengembalikanku. Mama bilang aku terlihat seperti boneka kain yang terlempar-lempar, tapi di sana cukup sunyi dan tidak sedramatis yang kita lihat di film-film. Mama mengatakan bisa mendengarku mengeluarkan suara kesakitan setiap alat itu memberikan kejutan di dadaku seakan aku dapat merasakan semuanya, dan beliau mulai berdoa kepada Tuhan agar menolongku walaupun kami bukan orang yang agamais. Aku tidak begitu yakin apakah orang-orang pernah mendengarnya, tapi bisa kukatakan, walaupun ada hal yang ternyata tidak berjalan seharusnya pada akhirnya, mengetahui dan melihat begitu banyak orang berusaha menyelamatkan seorang gadis tidak dikenal adalah bukti semua orang harus tahu bahwa ada sesuatu di sekitar kita di luar pemahaman kita mengenai kehidupan. 2 tahun berlalu sejak hari itu, dan seiring berjalannya waktu, ingatanku akan rasa sakit dan ketidakpastian hari itu menjadi semakin samar dan terpotong-potong. Para dokter akhirnya berhasil mengembalikan denyutku, dan setelah beberapa hari di rumah sakit, aku secara ajaib dapat pulang tanpa komplikasi apapun. Karena masalah jantung ini, aku sekarang berada dalam daftar tunggu, menunggu seseorang yang semoga saja dapat menolongku. Aku tidak yakin kapan atau bagaimana itu bisa segera terjadi, dan terkadang aku penasaran jika suatu saat apa yang kualami akan terjadi lagi. Bisa saja hari ini aku baik-baik saja, tapi esoknya kehidupanku mungkin sedang tarik-menarik. Aku tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, dan kupikir tidak ada yang bisa menjawabnya. Tapi selama aku menjalani hidupku sepenuhnya dan terus menatap ke depan, aku tahu satu hal, bahwa saat kamu memiliki keyakinan pada Tuhan atau hal lainnya, atau mungkin belum yakin sepenuhnya, ingatlah bahwa dalam setiap momen hidup ini, kita dikelilingi oleh banyak malaikat. Mereka malaikat tak bersayap, juga tak memiliki lingkaran cahaya di kepala, karena mereka adalah orang-orang yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Jadi saat kamu menonton ini, entah apakah kamu sedang berada di dalam kamarmu atau di tempat umum, perhatikan sejenak sekelilingmu dan lihatlah para malaikat yang mengelilingimu sekarang. Hello, thank you for watching my story. This experience I went through was pretty scary. I wanted to say that no matter what you go through, you will always come out in the end happy if you try hard enough. So believe in yourself. Thank you.